Gimana caranya melawan ketakutan kita untuk mulai topik? Ya, karena kata Koko kan cerita tadi kan mau mulai tuh banyak ragunya, akhirnya baca buku lagi yang di pesawat tadi ya. Nah, aku termasuk yang gitu kok, ragu-ragu untuk nyapa. Gimana ya kok biar bisa keluar dari zona itu untuk berani? Woy. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya tidak tahu siapa Anda, tapi ya, thank you. Mengalahkan ketakutan itu resepnya cuma just do it. Saya akhirnya mengambil keputusan just do it supaya dapat duit gitu loh. Asik. Just do it supaya dapat duit ya. Ya, itu tantangan yang paling berat. Tantangan yang paling berat. Saya dengarkan satu kaset waktu itu yang luar negeri gitu ya. Ada seorang yang cinta untuk mendidik anak-anak. Anak-anak kan dibawa bermain seluruh tahun yang tinggi gitu ya. Semua anak-anak menikmati, tapi dia lihat ada satu anak tidak berani, gemetar gitu. Dia coba dekati, terus dia bagaimana mau influence supaya anak ini punya pengalaman seperti teman-teman yang lain. Bedanya apa sih? Yang lain-lain punya pola pikir, menyenangkan kan gitu. Yang itu punya pola pikir, takut gitu. Sama. Bagi Anda ngomong sama orang, cuman ngomong saja, betul? Cuman ngomong saja kok berat. Tapi saya punya paradigma pola pikir yang kayak tadi yang bertanya gitu. Ngomong apa ya, nanti dia nganggap apa ya. Terlalu banyak self talknya berputar-putar sampai akhirnya nggak usah lah kan gitu kan. Jadi saya dengar kaset itu, dia mendekati anak itu, dia ajak ngomong, kasih makan permen, digendong, terus tahu-tahu dia bilang, kita nikmati seperti itu, ayo saya gendong. Terus langsung turunkan, anak itu bilang, ternyata anak itu menikmati karena digendong bersama-sama. Ternyata apa yang dia takutkan nggak ada itu, bahkan nikmat gitu. Jadi dia mengatakan bahwa sebenarnya mengalahkan ketakutan itu jangan fokus pada takutnya, just do it another way. Terus ternyata menyenangkan anak itu, ayo kita lagi. Ternyata anak itu berubah kan, ayo tuh kita lagi. Tadinya nggak mau, malah sekarang enjoy, malah ya? enjoy. Iya. Itu menggelitik saya, berarti saya jangan fokus kepada ditolak orang nanti gimana, just ngomong aja lah. Jadi saya tinggal meniru, saya nggak punya kata-kata. Makanya saya ikut training mengatakan simple, pertanyaan bodoh, tinggal di mana, kerja apa. Ya saya praktekkan gitu, tinggal Jakarta atau Surabaya, cuman dua kan pesawat dari Jakarta ke Surabaya, kalau bukan Surabaya pasti Jakarta. Walaupun kemungkinan bukan saya orang Padang, nggak apa-apa, ya kan? Pokoknya saya tanya aja, Bapak tinggal di Jakarta atau Surabaya? Mau jawab apa saja, senyum. Tiap minggu terbang, ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Saya tinggal nyamakan kalau saya tiap minggu. Kerja di bidang apa? Pertanyaan bodoh, sebegitu saja. Sekarang ya tinggal mengalir, kalau dulu berikutnya pertanyaan apa? Berikutnya pertanyaan apa? Ya setelah lewat satu kali sudah plong. Sama dengan saya tadi bilang, saya tidak pernah menawarkan bisnis ini. Sejak saya ambil keputusan besok saya mau sharing, ketemu Bu Yovita, saya bisa closing isi itu. Sejak saat itu saya sudah plong. Apakah setiap kali saya sharing pasti closing? Enggak. Pernah hari yang lain saya di kantin ngomong sama yang lain, anakku susah makan. Saya bilang, honey bee pollen itu bagus, banyak yang bisa menolong. Nyelutuklah yang lain. Apa multi level, nggak usah itu mahal gini. Saya nggak usah peduli, saya nggak usah berdebat. Ngapain berdebat sama dia gitu kan? Percuma kan? Karena orang tidak mau ngalah, pasti maunya menang kan? Nggak usah dihiraukan, fokus pada yang mau. Jadi nggak mahal kok Bu. Kitri itu waktu itu belum Kitri ya, honey bee pollen. Honey bee pollen itu bagus meningkatkan ini pertumbuhan das ini. Nanti habis makan saya ke ruangan ibu, nggak usah dihiraukan yang itu. Siapa yang di sini panas, membela, kurang ajar. Aku ini pembela HDI, dia jelek-jelekkan nama saya hancurkan dia. Ada yang begitu? Nggak perlu. Nggak usah ngepek. Nggak efek juga gak ya ada untuk efek bisnis. itu.
Oke, jadi kalau untuk ngelawan ketakutan, bingung mau topik apa, nggak usah bingung-bingung, topik apapun ya. Yang penting ngobrol, pengen tahu, tunjukkan bahwa kita tuh minat. Meskipun mungkin merasa kita ragu, takut ditolak dan lain-lain. Teman-teman, ada satu hal yang kita pelajari sama-sama ya, bahwa lakukan aja, just do it, supaya dapat. Iya, kenapa? Karena kalau kita nunda untuk melakukan, besok baru mau mulai, itu makin malas dan makin takut. Ketakutan kita akan makin besar. Ya seperti anak tadi, kalau dia dari awal ngeluncur, nggak berasa dia. Tapi karena dia ngelihat makin lama, aduh serem, dia makin banyak ngomong serem, jadinya makin serem. Karena kita makin menunda, rekan-rekan, untuk melakukan sesuatu itu akan terasa lebih sulit. Sesuatu itu akan terasa lebih menakutkan. Jadi supaya nggak menakutkan,